Saat ini betapa banyak informasi yang menyesatkan untuk para guru, pelajar, dan orang tua. Itulah mengapa channel ini dibuat sebagai sumber informasi pendidikan yang terkini, terpercaya, dan pastinya mencerdaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Guru Abad 21. Kali ini kami akan share tentang yang pertama adalah bagaimana cara mendaftar beasiswa pendidik yang dibuka oleh LPDP ini, kemudian apa-apa yang menjadi syarat dan apa komponen pembiayaan ditanggung oleh LPDP ini. Nah, kita langsung saja. Jadi ini adalah juknis atau pedoman yang sudah disediakan oleh pihak LPDP dan ini pedoman resmi. Jadi ini akan menjadi rujukan yang kita bahas dalam video kali ini. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang memang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi sebagai kesimpulan ini resmi dari pemerintah negara Indonesia. Yang sebelum kita masuk ke cara mendaftar, kita bahas dulu isi dari pedoman ini. Kita langsung ke sini, apa itu beasiswa pendidik ya. Jadi, beasiswa pendidik ini diperuntukkan untuk dua. Yang pertama untuk guru tetap pada sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memiliki NUPTK. Jadi, untuk guru tetap di bawah naungan Kemdikbud dan memiliki NUPTK. Tapi bagi guru yang di bawah naungan Kemenak dan guru yang belum memiliki NUPTK, jangan berkecil hati dulu. Karena di akhir video ini kami akan share juga info beasiswa yang bisa didaftar oleh umum. Bisa guru tetap ataupun ya bisa guru yang tidak tetap maupun yang belum memiliki NUPTK. Masih juga di bawah naungan LPDP. Jadi jangan berkecil hati, masih ada peluang. Kami akan share di akhir video ini. Kita fokus dulu ke pembahasan beasiswa pendidik ini. Yang kedua adalah dosen tetap ya. Selanjutnya, apa saja komponen biaya yang diberikan? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita perlu mengetahui apa saja komponen biaya yang ditanggung oleh pihak penyedia beasiswa, dalam hal ini LPDP. Biaya yang pertama adalah biaya pendidikan, dan yang kedua biaya pendukung. Biaya pendidikan itu termasuk biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku. Tunjangan buku ini ketika beasiswa reguler dari LPDP ini kisaran 10 juta per tahunnya. Jadi kalau S2 selama 24 bulan atau 2 tahun berarti tunjangan buku itu sejumlah 20 juta. Biaya penelitian tesis dan disertasi. Kemudian biaya seminar internasional, kemudian biaya publikasi jurnal internasional. Biaya pendukung juga ditanggung adalah transportasi, ini tiket kedatangan dan kepulangan. Misalnya Anda tinggal di Jakarta, ingin melanjutkan kuliah di Jogja, maka ditanggung pesawat dari pulang perginya. Nah, seperti itu. Jadi hanya 1 kali pergi dan 1 kali pulang, itu yang ditanggung. Kemudian asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan ini kisaran 3.600.000 sampai 4 juta, itu berbeda-beda tiap provinsi. Tapi di atas tidak ada yang di bawah 3 juta biaya hidup bulanan. Biaya kedatangan ini kalau beasiswa reguler ya, sekali lagi beasiswa reguler, biaya kedatangan ini 2 kali dari biaya bulanan. Misalnya biaya bulanan 4 juta, maka pada saat pertama kali datang ke tempat kuliah, diberikan tunjangan 2 kali biaya bulanan, berarti 8 juta. Nah, kemudian biaya keadaan darurat dan tunjangan keluarga, khusus doktor. Jadi tunjangan keluarga diberikan khusus yang melanjutkan studi S3-nya. Jadi dengan kita bisa menyimpulkan bahwasanya komponen beasiswa yang diberikan oleh LPDP ini termasuk besar dan hampir semua di cover ya, hampir semua di cover oleh LPDP. Bahkan kita bisa mengatakan semua pembiayaan kuliah di cover oleh LPDP. Nah, kita lanjut. Apa persyaratannya? Nah, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah WNI ya. Kemudian menyelesaikan studi D4 atau S1 ya, untuk melanjutkan ke program magister S2 dengan ketentuan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BANPT, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud.
Kemudian tidak sedang ongoing atau telah menempuh studi degree atau non-degree program magister ataupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Jadi tidak sedang ongoing atau sedang menempuh proses perkuliahan. Kemudian harus ada rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi dari akademisi dan dari atasan yang sudah bekerja. Nah, jadi ada rekomendasi, ini persyaratan wajib biasanya baik di reguler maupun di beasiswa umumnya selalu biasanya ada rekomendasi. Ya, jadi beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, tidak untuk kelas eksekutif khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh ya. Jadi memang beasiswa ini diperuntukkan dimaksudkan supaya kita kuliahnya reguler, bukan kelas jarak jauh atau kelas karyawan yang hanya masuk kuliah pada weekend saja, Sabtu Minggu saja, tidak. Kita diminta untuk melakukan proses perkuliahan normal atau reguler, seperti itu. Mengisi profil dan pada formulir pendaftaran, menulis personal statement, kemudian menulis komitmen kembali ke Indonesia. Oh ya, jadi perlu kami sampaikan, beasiswa ini bukan hanya untuk dalam negeri, tapi juga bisa mengambil pendidikan di luar negeri, itu di cover semua. Menulis rencana studi untuk magister atau proposal penelitian untuk doktor. Nah, ada persyaratan khusus yang perlu dipenuhi oleh pendaftar juga. Yang pertama adalah harus sudah memiliki LOA atau Letter of Acceptance unconditional. LOA ini adalah surat keterangan diterima oleh pihak kampus. Ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk yang mengejar beasiswa ini, karena harus sudah memiliki LOA, unconditional. Unconditional itu maksudnya tidak ada lagi persyaratan, artinya sudah mutlak diterima. Diterima tanpa syarat, nah seperti itu bahasanya. Karena ada juga LOA conditional, yaitu surat keterangan diterima dengan syarat atau bersyarat. Jadi yang LOA yang diminta oleh LPDP adalah unconditional, artinya sudah mutlak diterima. Ya. Kemudian ada mengunggah surat izin mendaftar dari kepala sekolah ya atau pimpinan. Untuk usia, untuk magister itu harus maksimal 40 tahun. Di bawah 40 tahun, maksimal 40 tahun, tidak boleh lebih dari 40 tahun. Ya. Kemudian perlu juga kami sampaikan, ini bagian yang penting juga, yaitu tentang mengunggah dokumen sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang berlaku. TOEFL ya, untuk yang ingin mendaftar di perguruan tinggi dalam negeri wajib memiliki TOEFL ITP minimal skornya 450. Seperti itu. Kemudian pendaftarannya ini dibuka 6 Oktober, tutup 20 Oktober. Jadi hanya kisaran 2 minggu, 2 pekan waktu pendaftaran beasiswa ini. Ya, seperti itu. Jadi silakan mempersiapkan berkasnya segera. Cara mendaftarnya langsung mengklik di sini http://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id. Ini akan kami cantumkan linknya di deskripsi. Anda tinggal klik lalu lakukan registrasi di sana. Nah, untuk Bapak Ibu yang di bawah naungan Kemenak atau belum memiliki NUPTK bisa langsung buka LPDP. Ketika saya di Google LPDP maka akan muncul seperti ini. Kita akan klik. Nah, di sini beasiswa banyak tersedia ya. Ada juga yang jalur umum atau beasiswa istilahnya beasiswa reguler. Kita coba di sini. Ini untuk 2020 ini memang yang dibuka hanya ada 2 ya, beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan beasiswa pendidik. Karena saat negara kita sedang diserang corona sehingga hanya 2 ini yang dibuka khusus tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu banyak. Kita coba lihat 2019 ini banyak beasiswa. Ada beasiswa umum itu banyak, ke bawah ini ada 5, beasiswa afirmasi juga banyak. Nah, jadi untuk 2021 nanti insya Allah beasiswa ini akan dibuka kembali. Bapak Ibu bisa memilih beasiswa. Kita coba ya, kita bukain 2019. Di sini ada beasiswa umum. Beasiswa umum itu ada beasiswa reguler, dokter spesialis, ya dan seterusnya. Jadi nanti Anda daftar di sini di beasiswa reguler. Nah,
Bisa juga melalui beasiswa targeted group, yaitu untuk yang PNS, bisa di sini. Fasilitasnya sama dengan yang fasilitas diberikan di beasiswa pendidik tadi. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Seperti itu. Silahkan Anda buka-buka di website ini, di LPDP Kemkeu. Di sini silahkan Anda cari informasi beasiswa yang cocok dengan Anda. Oke, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.